nggak sih kalau semua aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan memiliki resiko bahaya? Resiko bahaya ini memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Maka dari itu, perusahaan atau tempat kerja harus menerapkan pengendalian untuk mengurangi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja dengan penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau sering disebut dengan APD, menurut Departemen Ketenagakerjaan, merupakan alat yang dapat melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang juga berfungsi untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di lingkungan kerja. Pendapat lain dari Tarawaka mengatakan bahwa APD merupakan alat yang secara langsung digunakan oleh tenaga kerja sebagai upaya pencegahan terhadap kecelakaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor di lingkungan kerja. Lalu, bagaimana kriteria alat pelindung diri agar dapat digunakan secara efektif oleh pekerja? Menurut Tarawaka, agar alat pelindung diri dapat digunakan secara efektif, maka perlu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, alat pelindung diri wajib dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja terhadap potensi bahaya yang dihadapi. 2. Harus memiliki beban seringan mungkin, nyaman ketika digunakan, dan tidak menjadi beban bagi penggunanya. 3. Alat pelindung diri tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna. 4. Cara penggunaan alat pelindung diri tidak menyulitkan penggunanya. 5. Alat pelindung diri tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, serta pernafasan maupun gangguan kesehatan lainnya. 6. Alat pelindung diri tidak mengganggu pengguna jika menerima tanda peringatan. 7. Suku cadang alat pelindung diri tersedia secara banyak di pasaran. 8. Alat pelindung diri mudah disimpan dan mudah dipelihara jika tidak digunakan. 9. Alat pelindung diri harus sesuai standar yang ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri, jenis-jenis alat pelindung diri yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, dan pelampung. Tindakan atau aktivitas penggunaan seperangkat alat pelindung diri oleh tenaga kerja guna melindungi baik seluruh maupun sebagian anggota tubuh terhadap potensi bahaya atau kecelakaan kerja disebut dengan perilaku penggunaan APD. Penggunaan APD merupakan pengendalian kecelakaan maupun penyakit pada tahap akhir. Namun, masih banyak tenaga kerja yang tidak mengindahkan aturan penggunaan APD ini yang disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja sehingga penggunaan APD tidak dilakukan. Nah, hal ini dapat meningkatkan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 3 Tahun 98, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga sebelumnya, yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alat pelindung diri yang digunakan di bengkel dinamo. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di bengkel dinamo yang kami lakukan penelitian observasi, kecelakaan kerja lebih mengarah pada tenaga kerja yang sedang melakukan pekerjaan seperti memukul dan juga pengelasan. Nah, untuk alat pelindung diri guna melindungi diri dari kecelakaan kerja untuk permasalahan pengelasan dan juga pemukulan, tenaga kerja diwajibkan untuk menggunakan alat-alat pelindung diri seperti yang sudah ada di belakang saya. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Nah, yang pertama adalah alat pelindung diri berupa sepatu safety. Sepatu safety ini sendiri pada bagian depan di sininya terdapat sebuah besi yang berguna untuk melindungi kaki, melindungi ujung kaki, yang apabila pekerja terjatuh oleh benda-benda yang berat, benda-benda yang tajam, itu akan melindungi kaki bagian depan. Nah, di sepatu ini, di bagian depannya itu keras dan tentu akan melindungi bagian depan kaki para tenaga kerja. Lalu selanjutnya adalah alat pelindung telinga. Nah, di sini ada dua jenis.
Ada 2 jenis alat pelindung telinga. Yang satu seperti ini, yang melindungi telinga secara keseluruhan, yang melindungi telinga kanan dan kiri, dan juga ada seperti bando ya, bando di sini untuk ditaruh di kepala. Dan juga alat pelindung telinga yang seperti ini. Jadi alat ini langsung dimasukkan ke telinga, di mana alat pelindung telinga ini berbahan dasar karet. Seperti ini. Nah, fungsi dari kedua alat pelindung diri ini ialah untuk melindungi telinga dari kebisingan yang ada di lingkungan kerja. Lalu yang selanjutnya adalah alat pelindung mata. Di sini saya memiliki 2 kacamata, yang dimana satu kacamata ini ada bagian sisi yang gelap di bagian depannya, dan ini bisa dibuka seperti ini, dan bagian dalam yang di sini tembus pandang, sedangkan yang di bagian luar itu gelap. Nah, fungsi dari kacamata ini sendiri bisa melindungi mata pekerja jika sedang melakukan proses pengemasan. Jadi, mata pekerja akan dilindungi dari cahaya yang dikeluarkan dari proses pengelasan. Lalu untuk kacamata yang seperti ini bisa melindungi pekerja jika melakukan proses seperti pemukulan atau proses seperti memotong pada saat produksi, agar mata terhindar dari lemparan dari serpihan bahan-bahan kecil, bahan-bahan yang sedang digunakan. Nah, bisa melindungi mata, dan ini melindungi mata secara keseluruhan, ada di bagian samping juga. Lalu untuk selanjutnya ada alat pelindung diri, yaitu alat pelindung tangan berupa sarung tangan. Nah, di mana sarung tangan ini merupakan sarung tangan kain dan juga tahan terhadap panas. Lalu alat pelindung diri selanjutnya yang perlu digunakan oleh pekerja di bagian bengkel ialah masker. Masker digunakan pada saat proses pemukulan juga bisa, lalu pada saat proses pemotongan bahan, agar serbuk-serbuk dari potongan-potongan bahan tersebut tidak terhirup oleh para tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya adalah wear pack. Wear pack seperti ini, dan ini baju ini panjang ya teman-teman, sampai bawah, sampai sini. Fungsi dari wear pack itu sendiri adalah melindungi bagian tubuh para pekerja dari atas hingga bawah. Secara overall akan dilindungi oleh baju wear pack itu tadi. Nah, baju ini sendiri ada berbagai macam, ada juga salah satunya tahan api, di mana pada saat proses pengelasan itu bisa melindungi tenaga kerja agar tidak terkena percikan api dari proses pengelasan.